Kalau bicara soal harta haram adalah harta yang didapatkan dengan cara yang haram. Haram. Mencuri, merampok, korupsi, mengambil hak orang, menjual yang bukan miliknya, dan lain sebagainya. Itu pertama. Yang kedua, soal apakah kemudian orang Islam, kita ya, yang Muslim, karena ada pernyataan ini lalu kita lebih baik miskin? Tidak. Sahabat banyak yang kaya. Bahkan Nabi Muhammad juga kaya. Nabi Sulaiman kaya raya. Sampai kekayaannya tidak ada yang bisa menandingi sampai hari kiamat. Ulama-ulama terdahulu juga kaya-kaya. Artinya kalau ingin menjadikan mereka sebagai patokan-patokan dalam harta, banyak yang bisa kita jadi rujukan. Bagaimana mereka juga punya harta yang berlimpah ruah. Nah, kemudian dihisap udah pasti. Artinya dihisap itu dihitung udah. Dihitung. Dari mananya, untuk apanya, buat siapa, buat apa. Artinya pada saat kita punya harta yang banyak, zakatnya dicek. Kayak dia apa namanya istilahnya kalau sekarang itu diperiksa. Diperiksa ya. Diperiksa. Diaudit. Diaudit. Ya. Istilahnya diaudit. Udah rapi belum nih pajaknya? Udah rapi belum nih izinnya? Sudah selesai belum nih administrasinya? Nah sama, di akhirat juga kita akan diaudit. Nah istilahnya dihisap. Ditanya dari mana dapatnya? Bagaimana cara mendapatkannya? Terus pas udah dapat, ini banyak segini nih untuk apa saja? Dicek zakatnya. Bagaimana sedekahnya? Bagaimana ada orang lapar kamu tidak bantu padahal itu tetangga sebelahmu? Bagaimana itu hisap. Sampai kemudian dinyatakan clear and clean, oke. Berarti harta yang kamu dapatkan tidak membawa kamu pada kesusahan di akhirat. Tidak membawa kamu pada kesengsaraan di neraka. Justru harta ini karena banyak menyelamatkan orang, banyak membantu orang, banyak membantu agama di dunia ini. Kamu bangun masjid, kamu bangun rumah-rumah orang miskin, kamu bangun anak-anak yatim tempat mereka berteduh, kamu bangun tempat belajar dan mengaji. Maka harta yang banyak ini ketika dihisap, clear, clean, masuk ke dalam surga. Tapi begitu haram, ya tadi, diazab. Apalagi yang mau diperiksa? Orang semuanya batal. Yuk, saya nyumbang masjid nih dari hasil menang judi online. Ya kagak ngaruh lah. Kalau judi offline? Ganti kartu. Sama. Sama aja. Nilainya nggak ada. Apa yang mau dihisap, apa yang mau dijadikan kebaikan. Ya orang hasilnya dari cara yang haram, bagaimana? Walaupun disumbangkan untuk kebaikan, ya tetap tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala kebaikanmu itu. Ya azab pada akhirnya. Karena perbuatannya. Nah, apakah bisa ini harta kita yang halal itu terselip yang haram? Apakah membuat harta kita semua menjadi haram? Misalnya kita sebagai karyawan kan dapat gaji yang udah pasti itu dari kerja kita. Tapi di satu saat ada orang yang menyuap kita nih untuk mengerjakan sesuatu yang berhubungan sama kantornya. Kan kita dapat duit tuh. Ya. Masuk ke rekening kita juga. Ya. Apakah akhirnya semuanya jadi haram atau bagian yang itu aja yang haram? Ini bukan zat cair. Yang bisa larut. Iya, bisa larut. Gara-gara nilai setitik rusak susu sebelahnya. Semuanya. Semuanya. Sebelanga, oke. Ya. Ini bukan zat cair. Berapa haramnya? 10 juta. Ya keluarkanlah 10 jutanya. Itu uang orang itu. Itu uang kamu misal boleh nyolong, boleh ngambil yang bukan haknya. Tapi masuk ke satu rekening. Ya berapa masuknya? 100 juta. Ya 100 juta itu keluarkan. Dosa mengambilnya dicatat. Tapi harta yang kemudian bercampur, karena kita tahu jumlahnya, ya keluarkan. Kalau logika itu, seperti logika larutan, itu uang di pusat uang itu haram semua itu. Kan campur tuh uang bandar di situ juga itu. Bandar Jubudi. Ya. Nabung semua itu mereka. Nyampur tuh. Bahkan uang dari hasil korupsi. Nyampur semua itu. Karena itu bukan larutan. Tapi kita akan tahu berapa sih harta haram yang kita makan. Oh, 1 juta. Keluarkan 1 juta. Punya siapa tuh? Punya temanmu tuh dulu. Waktu keambil dia lagi tidur. Balikin. Tidak kemudian, wah berarti yang 1 miliar haram semua dong. Enggak. 1 juta yang haram, keluarkan 1 jutanya. Kembalikan pada pemiliknya. Nah sisanya, ya enggak. Karena kita tahu yang haram itu. Ya.